teman-teman, salam komunikasi. Perkenalkan, nama saya Anggia Rita Andriana, mahasiswi Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menjaga kesehatan psikologis di tengah krisis COVID-19. Ingat, jangan merana karena corona. Seperti yang kita ketahui, data kasus jumlah pasien positif corona atau COVID-19 terbaru di Indonesia terus menunjukkan peningkatan. Di sisi lain, angka kematian akibat COVID-19 juga masih terus meningkat. Dengan demikian, akankah orang-orang tetap bersikap santai dan meremehkan pandemi virus corona? Nah, untuk menghadapi COVID-19, kita butuh persepsi yang sama terhadap resiko. Pandemi sulit ditanggulangi jika masih banyak sebagian besar orang yang menganggap remeh bahayanya, sehingga masih saja melakukan aktivitas yang memperparah pandemi. Tahukah Anda, dalam ilmu psikologis, keterpaparan yang tinggi terhadap informasi atau berita, baik dari media massa, seperti televisi, surat kabar, media berita online, serta jejaring media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, sangat berdampak pada pikiran dan emosi negatif pada sebagian orang, yaitu munculnya perasaan takut, cemas, khawatir yang berlebihan, dan berujung pada kondisi pikiran yang tidak tenang, hati yang tidak damai, dan sulit tidur. Belakangan ini, banyak orang yang mengeluhkan penyakit sakit kepala, tegang bahu, sulit tidur, sakit perut, bahkan merasa mengalami gejala serupa dengan COVID-19, seperti demam, flu, batuk kering, tenggorokan sakit, dan susah bernafas. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Selain karena faktor genetik, kurangnya waktu istirahat, dan waktu tidur yang berkualitas, serta terpapar oleh virus, kuman, atau bakteri, faktor tekanan psikologis dapat menurunkan daya tahan tubuh seseorang, yang pada akhirnya menyebabkan seseorang menjadi mudah sakit. Adanya penyakit fisik yang disebabkan oleh faktor psikologis umumnya dikarenakan oleh beban psikologis dan banyaknya emosi negatif yang terus berulang, serta rendahnya kemampuan dalam menyelesaikan masalah. Sehingga hal tersebut akan muncul dalam bentuk fisik, seperti mengalami kelelahan, padahal tidak sedang melakukan kegiatan yang terlalu berat. Hal ini dikenal dengan istilah psikosomatis. Secara sederhana, psikosomatis adalah masalah yang ada di pikiran dan batin seseorang yang mana wujudnya timbul dalam bentuk keluhan fisik, umumnya di bagian perut, dada, dan kepala, seperti sakit kepala dan sesak nafas, mood yang mudah berubah, dan lain sebagainya. Gangguan psikosomatis yang dialami di setiap individu akan berbeda-beda, namun dapat dialami pada rentan usia. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa kondisi ini lebih rentan dialami pada usia produktif yang beban psikosomatis sosial yang lebih tinggi, seperti adanya beban pekerjaan dan finansial. Masalah mental emosional yang tidak tertangani secara baik dapat mengakibatkan ketidakseimbangan fungsi tubuh dan menurunkan daya tahan tubuh, sehingga dapat mengakibatkan gangguan fisik. Banyak orang yang mengalami psikosomatis setelah mengalami situasi yang sangat buruk seperti yang sedang kita hadapi saat ini, yaitu pandemi COVID-19. Keluhan dapat muncul ketika membaca, mendengar, dan menonton tayangan atau informasi yang negatif. Apabila terus-menerus terpapar informasi buruk, maka akan tersimpan dalam ingatan bawah sadar dan baru akan hilang setelah dilakukan usaha secara sadar untuk mengatasi informasi negatif tersebut dengan informasi lainnya atau informasi yang lebih positif. Keluhan psikosomatis akibat COVID-19 dapat diatasi melalui beberapa tips berikut ini. Yang pertama, dapatkan informasi yang berkualitas, baik dari sumber yang terpercaya, akurat, dan terukur. Yang kedua, bekali diri Anda dengan informasi untuk mengakses bantuan jika diperlukan. Bila merasa tidak enak badan dan mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, sesak nafas yang berkepanjangan, segera periksa kesehatan ke rumah sakit terdekat. Yang ketiga, jagalah rutinitas harian Anda, atau buatlah rutinitas baru di masa penerapan social distancing. Gunakan banyak waktu di rumah dengan membaca buku-buku positif, berolahraga ringan, bercengkrama tentang hal-hal yang menyenangkan bersama keluarga, menonton film atau video komedi, mendengarkan musik yang bergembira sambil bernyanyi, berelaksasi, beribadah, memasak, membuat kerajinan tangan, atau hal positif lainnya yang Anda sukai yang bisa membuat pikiran atau perasaan Anda lebih tenang dan bahagia. Normal saja bila Anda merasakan emosi negatif seperti takut atau khawatir.
Namun, jika berlangsung secara terus-menerus, emosi negatif dapat mempengaruhi kondisi fisik dan menurunkan kekebalan tubuh. Seperti yang kita tahu bahwa tahan tubuh yang kuat adalah hal yang sangat kita perlukan pada situasi saat ini. Rubahlah mindset Anda. Virus corona belum tentu menyerang semua orang jika kita mengikuti peraturan dan prosedur yang ada. Sebarkan hal positif untuk diri sendiri dan lingkungan, serta bagikan informasi-informasi yang bermanfaat dan menyenangkan untuk kebaikan diri sendiri dan kebaikan orang-orang yang di sekitar kita. Tunjukkan empati Anda dan jangan mendiskriminasi mereka yang terinfeksi COVID-19 atau yang sedang berada dalam perawatan maupun pemantauan. Mereka yang terdampak pantas mendapatkan dukungan, belas kasih, dan kebaikan dari kita sehingga dapat mempercepat pertumbuhan dan meningkatkan kesehatan mental. Besar harapan bahwa COVID-19 ini akan berakhir dengan meninggalkan banyak hikmah bagi kehidupan kita. Mari bersama-sama kita berjuang melawan virus corona. Tingkatkan kesehatan fisik dan mental Anda selama COVID-19. Dengan menjaga diri, tetap waspada, tetap tenang, tetap produktif selama di rumah aja, dan yang terpenting jangan lupa untuk terus bahagia. Ingat, jangan merana karena corona. Oke, sekian, terima kasih, bye-bye.